Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Askan Nur Islami dengan NPM 714220001 eh, pada prodi D4 Teknik Informatika pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Sini eh, membuat video untuk tugas dalam mata kuliah QA dengan beberapa syarat yang telah ditentukan, yaitu yang pertama dengan dibuka dengan logo lebih sebagaimana yang bisa Anda lihat ini adalah logo lebih. Kemudian mari masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai menjadi QA yang baik pada era agile dan automation. Eh, yang pertama adalah mengenal QA. QA adalah quality assurance yang berfokus pada menjamin kualitas produk dari aplikasi, itu produk perangkat lunak yang dibuat oleh sebuah tim. Dan QA tidak hanya mencari bug, namun mencegah bug itu terjadi. Karena sebagaimana juga namanya, yaitu quality, quality assurance, yaitu melakukan asuransi pada aplikasi tersebut. Jadi mencegah adanya bug pada aplikasi yang akan dibuat. Kemudian dan QA ini tentu tentu juga tidak bisa berdiri sendiri, yaitu dengan melakukan sebagai tim, ya dengan kolaboratif dengan developer, dengan project manager, dan ataupun dengan UI UX ataupun seperti apa. Sebagaimana yang akan ditentukan oleh tim itu sendiri. Kemudian mengenai ciri-ciri QA yang baik, yang pertama adalah teliti dan kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif, kemudian paham mengenai kebutuhan user, yaitu kemudian end user ini adalah user yang akan memakai aplikasi, yaitu dari sudut pandang yang akan memakai aplikasi, karena sudut pandang dari developer ataupun dari QA bisa jadi berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh end user. Kemudian proaktif dan tidak hanya reaktif, dan mampu berpikir dari sisi end user sebagaimana yang dijelaskan. Tentu ini adalah hal-hal soft skill yang tidak hanya dibutuhkan oleh QA, tapi untuk role yang lain. Kemudian peran QA dalam Agile dan Scrum. Sebelumnya mari kita pahami dulu bahwa Agile ini adalah metodologi dalam manajemen project, khususnya pada project software, yaitu project aplikasi, perangkat lunak, yang menekankan pertama pada iterasi pendek yang bertahap dalam pengembangan, kemudian kolaborasi antar tim dan pelanggan dan user, kemudian respon cepat terhadap perubahan kebutuhan, dan yang terakhir adalah pengiriman produk yang berfungsi secara berkala. Jadi adanya metodologi agile ini untuk memberikan sudut pandang lain dari metodologi-metodologi yang seperti waterfall ataupun SDLC yang ketika waterfall dan SDLC ini membuat satu proses itu dilakukan hingga selesai dulu, baru menuju proses yang selanjutnya. Namun dengan agile ini maka dilakukan sprint atau iterasi pendek secara bertahap dalam pengembangan. Kemudian ada beberapa poin penting dalam agile, yaitu prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama adalah individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian perangkat lunak yang bekerja lebih penting daripada dokumentasi lengkap. Kemudian kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir adalah menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi karena emang ya adaptif lah, bagaimana metodologi ini mengikuti eh, perkembangan dalam pembuatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Scrum, yaitu
Salah satu framework atau kerangka kerja dalam Agile yang paling populer digunakan. Scrum menetapkan role, kemudian event, dan artefak untuk membantu tim bekerja secara terorganisir gitu. Fokus namanya adalah membangun produk secara incremental dan iteratif. Adapun role-nya yaitu yang pertama ada product owner yang berfungsi sebagai menentukan prioritas fitur atau backlog yang mewakili kepentingan bisnis. Uh, Product owner ini harus satu tentu. Kemudian yang kedua adalah Scrum Master yaitu fasiliat fasilitator yang menjaga proses Scrum berjalan baik. Ideal dari Scrum Master adalah satu, kemudian development team yaitu ya sebagai develop ya tim pengembang lintas fungsi yang membangun produk ya seperti developer ataupun QA dan lain-lain. Yang ini ya ya tergantung bagaimana dibutuhkan jumlahnya itu ya sesuai sesuai yang dimau aja. Jadi sesuai tim yang ada. Dan untuk event-eventnya ada seperti sprint yaitu periode waktu tetap misalnya 2 minggu ataupun maksimal 1 bulan dalam untuk membangun bagian dari produk. Dan yang kedua adalah sprint planning, yaitu merencanakan apa yang dikerjakan di sprint. Dan sprint planning ini harus harus selesai pada periode periode sprint yang telah ditetapkan. Jadi ketika misal eh, ditetapkan 2 minggu, maka sprint planning ini semua fungsinya itu harus selesai. Dan bila bila ada yang tidak selesai ataupun ada yang mangkrak, maka harus dilanjutkan pada sprint selanjutnya. Kemudian ada daily scrum atau stand up, yaitu meeting harian untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian ada sprint review, yaitu mengevaluasi hasil sprint bersama stakeholder. Kemudian ada sprint retrospektif, yaitu refleksi internal untuk meningkatkan proses kerja. Yaitu kembali lagi seperti di awal bahwa acara-acara ini akan terus berulang karena sprint itu adalah bagian dari produk. Jadi bisa jadi misalnya produknya di dalam jangka waktu 3 bulan, maka sprintnya dilakukan per 2 minggu, maka eh, akan melakukan refleksi atau evaluasi sebanyak 6 kali, yaitu 2 minggu sekali dan sebulan 2 kali. Kemudian dana artefaknya yaitu produk backlog, yaitu daftar pekerjaan utama yang harus dikerjakan. Kemudian sprint backlog yaitu pekerjaan yang diambil dari produk backlog untuk sprint pada saat itu. Kemudian ada increment yaitu hasil kerja yang selesai dan siap tampilkan. Nah, kemudian lanjut menuju poinnya yaitu QA adalah bagian dari tim Scrum yaitu pada bagian develop. Kemudian QA memastikan setiap user story memiliki test case. Kemudian ikut dalam sprint planning, daily stand up, dan sprint review. Kemudian mengerjakan teks bersama dev dan PO yaitu project owner tadi. Kemudian salah satu tools yang paling populer untuk QA adalah Trello, yaitu untuk melakukan tracking, testing, dan bug. Ya, yang pada dashboardnya itu bisa dilakukan backlog, kemudian bisa dilakukan to test, kemudian in progress, dan done. Yang setiap kartu tersebut bisa dilakukan checklist setiap case, apakah telah selesai, apakah ada masalah, ataupun seperti apa, yang juga bisa diintegrasikan pada GitHub atau Jira, jika memang diperlukan. Kemudian untuk jenis testing yang dilakukan QA secara umum terbagi menjadi dua, yaitu manual testing yang dilakukan langsung oleh QA dan automation testing menggunakan tools seperti Selenium, Cypress, kemudian uh, Playwright ataupun tools-tools yang lain, Catalan dan lain-lain. Dan untuk manual testing ini cocok digunakan untuk
di testing seperti misalnya ya testing yang bebas, bebas aja ya sesuai dengan intuisi si QA ya seperti menjelajah si aplikasi ini apakah ada kesalahan, apakah ada bug gitu. Yaitu yang bertujuan bahwa ketika kita misal melakukan script itu ya karena kita di testing secara bebas, maka diharapkan kita menemukan sesuatu yang tidak ada pada script tersebut. Kemudian sedangkan untuk automation testing itu cocok untuk regression test ataupun tes repetitif. Eh, Regression test adalah pengujian ketika si QA ini menemukan bug, kemudian dibenarkan oleh si develop, apakah fungsi yang sudah ada sebelumnya tetap berjalan dengan benar atau tidak ada efek samping atau ya tidak ada bug yang lain. Jadi tidak tidak menyelesaikan masalah dengan memberikan masalah yang lain, namun emang benar-benar selesai gitu. Kemudian sedangkan repetitive testing yaitu pengujian yang dilakukan berulang-ulang dengan data yang sama. Ini bertujuan untuk misalnya melakukan hit hit sebanyak misalnya sebanyak 1.000 pada pada transaksi, hit sebanyak berapa pada login atau register untuk menguji misalnya seberapa kuat server ataupun seberapa baik aplikasi dalam menangani hal tersebut. Selain tiga pengujian tersebut, tentu banyak pengujian-pengujian yang lainnya seperti usability testing atau mengukur sejauh mana aplikasi itu mudah digunakan, ya atau compatibility testing ya memastikan aplikasi berjalan misalnya di OS untuk mobile ataupun untuk Android, apakah aplikasi mobile tersebut bisa berjalan dengan baik pada dua dua sistem tersebut, terutama pada browser baik itu Chrome, Mozilla, terus Edge dan lain-lainnya, ataupun Safari tentu dengan ya pada Apple-nya itu. Selain itu, manual testing juga eh, bisa dilakukan cocok atau digunakan saat UI masih sering berubah. Sedangkan untuk automation testing butuh butuh setup awal atau script, namun efisien dalam jangka panjang. Kemudian task case yang baik untuk QA adalah seperti judul jelas dan singkat, kemudian langkah-langkahnya detail, kemudian aspek dan actual result, yaitu aspek apa yang diharapkan dari dilakukan testing tersebut dan apa yang dengan apa yang benar-benar terjadi pada ketika dia melakukan testing, kemudian diberikan prioritas ataupun kode atau ID ya seperti misalnya dibedakan pada pada automation dan manual, kemudian disimpan pada tools seperti TestRel, spreadsheet ataupun Excel ataupun seperti apa yang telah disetujui oleh tim gitu. Dan ini beberapa tips untuk menjadi QA hebat seperti memahami flow bisnis dan kebutuhan user, kemudian membuat dokumentasi testing rapi, kemudian jangan takut tanya dan kritik, dan belajar automation dari sekarang. Kemudian yang tentu jaga komunikasi lintas tim. Ya karena kita bisa ya secara normal ya secara umum bahwa QA ini ya bisa dikatakan musuh dari developer karena QM akan mencari kesalahan dari pekerjaan developer. Tentu maka ya lebih baik kritis dan tetap menjaga hubungan baik. Kemudian kesimpulan dari video kali ini adalah QA bukan sekedar tukang cari bug, kemudian eh, perlunya agile mindset, komunikasi dan continuous learning, belajar terus, kemudian menggunakan tools yang membantu seperti Trello dan memahami testing secara manual dan automation. Dan yang terakhir adalah jadilah jembatan antara kualitas dan produk sukses. Ya, karena sebagai asuransi tersebut. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.